Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Alif Naufal Baitus Lasti dari kelas 3 PGSD A7. Dalam video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 konsep dasar IPA akan mendemonstrasikan mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Semoga teman-teman selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Yuk langsung kita simak video selanjutnya. Halo teman, sekarang kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif atau proses perkawinan, dan yang kedua ada vegetatif tanpa proses perkawinan. Sekarang kita belajar mengenai generatif terlebih dahulu. Generatif atau proses perkawinan selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah yang berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita belajar mengenai penyerbukan, kita perlu memahami bagian-bagian bunga itu sendiri. Yuk kita belajar bagian-bagian bunga. Sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian sempurna dari bunga. Ini langsung dari pohonnya ya teman-teman. Di sini pertama ini adalah mahkota bunga. Lalu ini ada kepala sari. Di bawah kepala sari ada benang sari. Selanjutnya yaitu ada kepala putih. Kepala putih ini yang ada di tengahnya. Ini adalah kepala putih. Ini kepala putih. Selanjutnya yaitu ada tangkai putih. Tangkai putih tidak terlihat ya teman-teman karena terhalang oleh benang sarinya. Ini di dalam ini ada tangkai putih. Selanjutnya yaitu ada kelopak. Kelopak ini, kelopaknya ada di bawah. Ini ada hewannya ya. Selanjutnya yaitu adalah dasar dari bunga. Dasar bunga berada di paling ujung ini. Ini adalah dasar bunga. Yang terakhir yaitu adalah tangkai bunga. Ya, ini yang disebut dengan tangkai bunga. Nah, teman-teman sudah mengenal bagian-bagian bunga. Selanjutnya kita ke penyerbukan. Apa sih itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan serbuk sari sendiri dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Untuk putik, putik merupakan sel kelamin betina pada tumbuhan. Sekarang kita belajar ke vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Kita belajar mengenai tumbuhan vegetatif ya. Tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami ada satu, spora. Apa sih itu spora? Spora pada tumbuhan paku, spora itu dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun yang subur. Spora sendiri terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika sporangium itu pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh untuk berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Nah, di gambar ini ada contohnya ya teman-teman. Selanjutnya ada rizoma. Apa sih itu rizoma? Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah menyerupai akar. Cirinya bentuk seperti akar, ruas-ruas seperti batang. Contohnya adalah tanaman jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan kencur. Nah, di sini saya memiliki
contoh dari kunir atau kunyit. Ini memiliki ruas luas dan kunyit ini sudah mulai tumbuh, jadi kita bisa tanam. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis yaitu bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya itu berlapis-lapis. Nah, contohnya itu ada bawang merah dan bawang putih. Di sini saya memiliki contoh bawang merah. Bawang merah ini sudah mulai tumbuh. Nah, daun ini dari batang bawang merah itu kita bisa gunakan buat makan loh teman-teman. Biasanya itu sering disebut dengan onclang. Oke, kalau teman-teman bisa perhatikan saat ibu memasak, pasti bawang merah itu akan terlihat berlapis-lapis. Sama juga dengan bawang putih ya. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang, bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya itu ada ketela rambat, singkong. Nah, untuk ketela rambat itu sendiri, di sini saya memiliki ini ketela rambat. Nah, inilah yang disebut dengan ketela rambat. Nah, untuk ketela rambat yang saya punya ini sudah ada ini loh teman-teman, sudah ada ini tanamannya, jadi bisa untuk kita tanam dan bisa dilihat kalau umbi ini itu merambat. Oke. Selanjutnya ada umbi akar. Nah, apa sih itu umbi akar? Umbi akar berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Cirinya tidak berkuku, tidak memiliki tunas, kuncup, dan daun. Dia memiliki daun tapi hanya sedikit ya teman-teman. Contohnya itu adalah wortel. Nah, ini dia wortel. Wortel itu, ini terlihat seharusnya itu ada gagangnya ya teman, seperti di gambar. Nah, itu adalah dari umbi akar. Selanjutnya yaitu ada tunas. Tunas atau kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun adalah tumbuhan yang dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tumbuhan dari tumbuhan induk dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ini contohnya adalah daun pisang dan pohon bambu. Atau pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya. Lihat ya, bertunas di samping tumbuhan induknya. Nah, dia itu semacam ketika dia tumbuh, dia akan ada di sebelah induknya tersebut. Gitu. Selanjutnya ada segeragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon yaitu batang yang berluas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman yang baru. Contohnya, yang di atas tanah itu seperti stroberi. Ketika stroberi itu akan berbuah, dia akan menggantung. Nah, itu ada di atas tanah. Kalau di bawah permukaan tanah, contohnya itu seperti rumput teki atau rumput yang ada di sawah-sawah atau di pinggir jalan atau di halaman rumah. Selanjutnya yaitu ada vegetatif buatan. Yang pertama yaitu ada cangkok. Cara mencangkok pohon. Cangkok yang pertama yaitu bisa dikupas kulit dan kambiumnya. Lalu tutup bagian yang dikupas dengan tanaman yang dibungkus plastik atau serabut kelapa. Ikat dengan tali, setelah itu disiram supaya lembab dan bisa bertumbuh. Nah, seperti di gambar ya teman-teman. Di situ bisa dilihat cara mencangkok pohon. Selanjutnya yaitu ada stek. Stek, potong pohon dengan bentuk miring. Dilihat, yang pertama yaitu ada batang pohon yang miring. Yang kedua, tanam batang pohon ke dalam tanah. Lalu kita tunggu saja
pohon itu akan tumbuh. Selanjutnya ada merunduk. Apa sih itu merunduk? Merunduk yaitu cara untuk memisahkan pohon satu dengan pohon yang lainnya, yaitu yang pertama caranya merundukkan cabang tanaman terlebih dahulu, kemudian tanam cabang tumbuhan ke dalam tanah seperti gambar yang B, yang terakhir lalu potong atau yang C. Nah, tanaman yang telah dirundukkan itu lalu ditanam ke tanah ya teman-teman. Jangan lupa selalu disiram supaya tanaman kita itu selalu subur. Selanjutnya yaitu ada menyambung atau mengenten katanya. Nah, menyambung atau populasi, menyambungkan batang antara pohon satu dengan pohon dua. Lalu caranya yaitu diikat kedua batang tersebut. Nah, seperti contoh ya teman-teman, kalian bisa memilih pohon apa saja yang ingin disambung, lalu ditali atau diikat seperti itu. Yang terakhir ada menempel atau okulasi. Yang pertama, batang pohon disayat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bisa ditempelkan dengan pohon yang akan ditempelkan. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu baru bisa ditempel dan ditali dengan rafia atau apapun sampai tunasnya tumbuh. Ini seperti di gambar ya teman-teman. Ini terlihat yang pertama itu dikupas, yang kedua lalu ditempel dengan pohon yang lainnya, yang ketiga baru ditali. Sekarang kita belajar ke perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Nah, untuk generatif itu ada contoh hewan ovipar. Ovipar itu hewan yang bertelur, di mana setelah beberapa waktu telur akan menetas menjadi individu yang baru. Ini ada contohnya, ada ular, bebek, kura-kura, semut, ikan, buaya. Nah, dia itu bertelur terlebih dahulu di dalam perut sang ibu, lalu selanjutnya dia akan keluar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada contoh hewan vivipar. Vivipar atau hewan yang melahirkan. Nah, di sini ada contohnya adalah kucing, gajah, jerapah, kuda, tupai, dan unta. Selanjutnya ada ovovivipar. Ovovivipar dengan cara bertelur dan beranak, yaitu di mana embrio hewan berkembang dalam telur yang masih ada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, hewan akan menetas di dalam tubuh induk, lalu dikeluarkan oleh sang induk secara melahirkan. Nah, contohnya itu ada hiu, kadal, ular boa, dan sejenisnya ya teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat hewan apa saja yang termasuk generatif. Dan yang generatif itu ada 3 ya teman-teman. Apa saja? Nah, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jangan lupa ya teman-teman, selalu ingat generatif itu ada 3. Nah, selanjutnya ada hewan vegetatif. Hewan vegetatif. Nah, hewan vegetatif itu ada yang bertunas. Apa sih itu bertunas? Nah, di sini contohnya adalah hydra. Hydra itu muncul tunas baru dari tubuh hydra dewasa. Setelah dirasa besar, tunas akan melepaskan dirinya untuk menjadi hydra yang baru. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada fragmentasi. Di sini saya mengambil contoh planaria. Cara perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutus bagian tubuhnya. Nah, ini ada pemutusan bagian tubuhnya akan berkembang menjadi planaria yang baru. Nah, planaria itu bisa dipotong-potong atau tidak. Kita kalau melihat itu, dia itu memisahkan tubuhnya, lalu akan berkembang menjadi planaria yang baru. Selanjutnya yaitu ada amoeba. Amoeba ini contoh dari
membelah diri. Nah, membelah diri. Amoeba itu bersel satu, yaitu dapat membelah diri. Awalnya, inti sel dibagi menjadi dua bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Hasil pembelahannya menjadi dua amoeba baru. Ini ya teman-teman, yang pertama bisa dilihat dia dari satu, lalu bertumpuk menjadi dua, lalu dia memisah dengan lendir-lendirnya dan bening, dan dia akan menumbuh menjadi amoeba dua. Dari satu dia akan membelah menjadi dua. Seperti itu teman-teman. Semoga dari video ini kalian bisa mengambil apa yang sudah dipelajari dari hari ini dan tetap ingat dengan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan mencari hewan ovipar dan vivipar ya teman-teman. Karena ovovivipar kita jarang menemui, jadi kita mencari ovipar dan vivipar saja. Ayo teman-teman, kita cari. Nah teman-teman, kita bisa melihat ya kalau di sini itu ada ayam. Ayam itu termasuk hewan ovipar karena dia itu bertelur, dan di dalam kandang itu ada anak ayam teman-teman. Nah itu dia, ada ayam, dan itu ada ayam. Ini ada kucing teman-teman. Kucing itu vivipar ya karena dia melahirkan, dan ini ada anak kucing teman-teman, dia sedang tidur. Anak kucing dia baru dilahirkan loh teman-teman. Jangan lupa kucing itu vivipar nih.